Betul. Ini nggak ada headset ya? Ada apa? Oh Putri, saya loading terus lah. Kenapa nih ya? Matikan dulu kayaknya. Kita mau komen nanti gimana? Aduh. Tinggal besi. Itu. Tes. Ini kan suara saya. Dia masih pakai helm. Putri. Masih pakai helm. Yuk, Mama ke sana nih. Iya di sana pakai helm. Loading in situ tempat. Tidak saya kan loading. Semuanya dibetul. Nggak bising. Kita dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini alhamdulillah kita sudah hadir peserta rapat kita sebanyak 57 peserta. Dan nanti akan diisi, ada penyampaian nanti dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Lea. Mungkin nanti dari beberapa waka juga akan mengisi kegiatan rapat kita hari ini. Nanti untuk aturan rapat kita hari ini, setelah penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah ataupun dari beberapa waka, nanti akan kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan dengan aba-aba dari saya sebagai host. Baik, sudah 61 peserta. Apanya Bu? Kameranya? Bisa. Berarti saya kan nggak nampak di sini kan?
Ya. Bentar ya. Nanti saya kasih next. Baik Bapak dan Ibu, sudah 62 peserta yang hadir. 62 peserta. Langsung saja kita ke penyampaian pertama yang akan disampaikan. Enggak ada soal sebentar ya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah masuk sekitar 62 peserta. Mana tadi ada digeser lagi gimana? Kanan kiri beda. Yang digeser lagi. Orang tadi. Di mana orang buat itu ini? Baik, nanti untuk selanjutnya penyampaian informasi dari Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Lea, kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Apa kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mencoba Oke, Bapak dan Ibu untuk kita melakukan rapat online, uji coba ya untuk harapan kita manakala penentuan kelulusan pada rapat di awal bulan Mei, pemerintah tidak mengizinkan kita untuk langsung melakukan di sekolah. Meskipun kemarin saya sudah menyampaikan dengan pimpinan di dan kita untuk kelulusan tatap muka dihadiri oleh seluruh guru saja dengan berjumlah 115 sekarang dilaksanakan di dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan ya. Jadi kursi kita di kanan depan belakang kita itu diberi jarak 1 meter. Dilakukan di CSC yang memungkinkan untuk melakukan kemudian pasti sanitasi Mana yang tadi kerjakan dan sebagainya. Jadi kita ada dua kemungkinan untuk rapat kelulusan nanti itu dilaksanakan di CC dengan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian yang kedua kita melakukannya secara online seperti ini. Hanya kita coba dulu uji coba hari ini. Nah, itu. Kemudian yang terkait dengan pembelajaran daring, Bu, memang Bapak dan Ibu sudah menerima banyak informasi terkait dengan kewajiban untuk melakukan pembelajaran online dengan anak-anak, kemudian melaporkannya. Nah, cuma kalau tidak rujuk, saya sudah manajemen terkait dengan pembelajaran daring tersebut. Surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 itu seleksi kita ke poin nomor 2 di mana pembelajaran daring itu tidak harus menuntut Bapak dan Ibu menunjukkan seluruh KIKD yang ada di kamar masing-masing. Nah, yang saya dengar dari anak-anak nih, yang saya dengar dari anak-anak dan orang tua, mereka ada yang mau menanyakan langsung ke saya by WA, ada juga melalui beberapa guru. Jadi terlalu banyak tugas yang Bapak Ibu berikan seakan-akan berlomba untuk menuntaskan seluruh KIKD. Jadi tidak begitu. Ya, jadi pembelajaran itu bisa saja selama 2 minggu ini kan tersisa kurang dari 2 minggu.
itu bisa saja untuk matematika hanya sekali pertemuan, bahasa Inggris hanya sekali pertemuan, agama hanya sekali. Nah, dari sekali pertemuan itu Bapak Ibu ada materinya, apa saja materi Bapak Ibu yang berikan, dan kalau merujuk ke surat edaran itu hal yang bersifat menggali kreativitas, menggali pengetahuan baru anak terkait dengan musibah yang kita hadapi sekarang ya, corona, COVID-19. Jadi pembelajaran Bapak Ibu itu bisa kontekstualkan. Jadi matematika misalkan ini saya kasih contoh. Kita Bu Nel dan teman-teman di guru matematika itu memberikan tugas, anak disuruh mencari data di Asia Tenggara atau di mana berapa sudah penderita COVID-19 sajikan dalam bentuk data grafik. Itu kan ada relevansinya matematika dengan kontekstual yang kita hadapi saat ini. Apalagi dia bersifat eksponensial. Jadi hari ini terjadi satu, besok dua, besok tiga, dan seterusnya. Jadi bisa bermain matematika dengan pendekatan ke wabah COVID ini. Ini seperti itu, misalkan Ya, betul. Misalkan kaitan mengapa ada di balik Allah menurunkan musibah ini, apa coba membayangkan kita kaitkan dengan mencari penyembuhan penyakit atau musibah yang itu pun Bapak Ibu masih bisa membuat anggaran. Apa materinya kan yang diminta itu kan hari itu dalam kata tujuan pelajaran apa, kemudian materinya apa, durasi pengerjaan anak itu berapa, kan bisa dihitungan. Jadi tidak ada kalau tidak begitu kami tidak bisa membuat laporan. Tetap materi yang Bapak Ibu berikan apa, kemudian nanti nilai kapan diberikan kepada anak, rentang waktunya sampai kapan, kemudian Bapak Ibu mereka memberikan pekerjaan yang benar-benar itu, Bapak Ibu nilai itu yang laporkan ke atau ke laporan Bapak Ibu ya. Jadi gitu ya. Jadi tidak harus mengajar SKIKG harus tuntas, kan sudah jelas dalam surat edaran. Nah ini salah satu bukan kita tidak mungkin ada juga teman-teman yang berpikir anak nanti lebih banyak mainnya. Dalam kondisi ini dengan sekian banyak pelajaran kecil kemungkinan anak untuk bermain. Kalaupun nanti dia bermain kan tidak apa-apa. Artinya dia bisa mengatur pembelajaran dari jam 8 atau dari jam 7 sampai jam sore. Dia mengerjakan hari tugas anak. Itu saya yakin pasti selama lebih atau 2 minggu tersisa ini anak-anak masih cukup minggu atau 2 minggu tersisa ini anak-anak masih tugas yang Bapak Ibu masih padat waktunya untuk tugas yang Bapak Ibu dengan itu ya. Nah itu terkait dengan BBM. Absensi kehadiran bisa Bapak Ibu kan kalau misalkan membuat pembelajaran yang langsung menggunakan Vicon seperti ini, tahu siapa saja yang hadir. Kemudian anak-anak yang tidak memiliki akses internet dan sebagainya, yang mungkin dia bisa bertanya dengan kawan dan ya apa saja anak-anak bisa mendapatkan akses untuk mengetahui apa tugas yang Bapak Ibu berikan mereka. Dia mengumpulkan hadir, anak ini hadir di pelajaran. Kalau dia tidak bisa mengikuti Vicon namun seperti ini. Selain pemberian materi yang lain bisa mengukur rekam. Materi Bapak Ibu menyampaikan materinya, menyampaikan tugas-tugasnya, Bapak Ibu rekam lewat video sendiri melalui grup dan sebagainya. Jadi seperti itu saja yang diberikan pembelajaran yang
yang diberikan kepada maka kemarin saya minta untuk seluruh FOI itu mengatur kemampuan jadwal. Kalau sebenarnya sih buat jadwal pembelajaran daring. buat jadwal pembelajaran daring. Cuma begitu saya baca di jadwal Oh, mengikuti jadwal PBL. Saya sempat berpikir kalau mengikuti karena saya sudah bisa membayangkan Anda itu. saya sudah bisa membayangkan Anda itu jadwal dia. kenapa dia belajar kerja Karena tidak mungkin karena tidak Bapak Ibu bisa mengatur Bapak Ibu bisa mengatur waktu misalkan jam 7 sampai jam 10 pelajaran matematika, jam 10 sekian pelajaran ini tidak pasti tidak akan seperti itu. Maka pasti akan berdampak kepada anak-anak. Ini belum selesai sudah makanya yang lain. makanya Itulah kemudian muncul keluhan orang tua anak-anak hampir setiap hari katanya hampir setiap hari malah sampai jam 10 malam belajar mengerjakan tugas besok seperti itu. Konteksnya di mana sudah melebihi jam pembelajaran normal di sekolah, itu protes orang ya. Jadi kita memberikan materi pelajaran dengan anak-anak, tapi kita juga bisa memberikan pemakluman, pemahaman atau kebijaksanaan bahwa kondisi hari ini memang di luar dari perkiraan kita. Jadi ya lihatlah anak-anak bukan santai ya, bukan santai, tapi ya terlalu terbebani, tidak terlalu stres dan sebagainya yang belum memikirkan informasi tentang COVID yang simpang-siur makin yang menakutkan. Dan kalau sudah stres itu maka imunitas kita juga akan berkurang. Justru situlah gampang terjangkit oleh COVID, gitu. Ini ya biar anak-anak kita memberikan pembelajaran, memberikan tugas, tapi tidak sampai membuat orang tua dan sistem itu stres. Justru malah banyak penyakit yang datang. Kalau stres, Benar ya. karena Stres ada hubungannya dengan penurunan imunitas tubuh manusia. Oke, jadi itu satu. Nah kemudian yang kedua tadi sudah saya bilang yang laporan PBM kita kembali bisa berikan bisa contohkan. Andailah saya yakin Bapak Ibu bisa model yang tadi saya contohkan. Andailah saya yakin Bapak Ibu diatur hari ini matematika bisa saja besok diatur hari ini matematika dan satu kali pertemuan besok. Jadi satu mapel itu ya satu kali pertemuan. Bapak Ibu Kakomila mengatur Itu juga dengan tujuan. Bapak Ibu Kakomila mengatur misalkan di mesin, besok Pak Ilson, besok Pak Ilson, besok Pak Jos, besok Pak Imam. Misalkan diatur hari ini berbeda dengan Pak Jos, besok ada lagi berbeda dengan Pak Jos misalkan begitu ya. Kalau hari ini berbeda dengan Pak Jos, besok ada lagi berbeda dengan Pak Jos ya. Kalau oke, nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu wali kelas mohon ingatkan anak-anak untuk tetap menaikkan kewajibannya melakukan pembayaran SPP. Kemudian yang berikutnya kesulitan kita paham ya, jadi tidak usah tidak artinya kita tetap menyampaikan bahwa SPP juga harus dibayar, bukan karena dia ada yang kita tetap menyampaikan bahwa SPP bukan hibur ya. Tolong diingatkan anak-anak, ada yang bilang SPP hibur kok sudah apa hibur ya, jadi mungkin juga diingatkan anak-anak kita tidak tahu karena tanggal darurat dari pemerintah itu sampai tanggal 29 Mei. Setelah tidak tahu apakah kita masuk atau kita perpanjang pembelajaran di rumah. Jadi tetap semua menunaikan tugas dan kewajiban ya, mendapatkan haknya, kita operasional sekolah, perawatan, perbaikan, tidak bukan libur. Jadi dihimbau anak-anak untuk membayar SPP-nya. Nah, anak-anak untuk kemudian terkait dengan membayar gajiannya, saya sudah men-share dengan manajemen gajian bahwa ya kita berusaha untuk membayar
kita berusaha untuk membayar honor kita, gaji kondisi keuangan sekolah belum memungkinkan. Jadi untuk yang sekarang yang bisa kita bayar dulu yang pure yang dibayar dari sekolah. Nanti kalau uang ada, kita berjenjang ASN, PNS, kemudian baru kemudian PNS, honorarium kegiatan berdasarkan waktu sebelumnya. Ya, coba juga saya inventari, saya data berapa kebutuhan sudah bayarkan mudah-mudahan sih yang memang sekolah harapan utama sekolah yang pembayaran tersebut ya dari pos. Saya melihat pembayaran SPP anak melalui online ya melalui BNI kecil sekali peningkatannya setiap hari. Jadi ya peningkatannya tadi saya menghimbau sekali lagi tadi saya menghimbau untuk berbagai kualitas untuk menyampaikan perwaliannya untuk bayar SPP ya. Nah, kemudian untuk UKK kan sudah tidak tetapi sertifikasi kita coba tetap menjadwalkan di bulan Juni. Kalau tanggal darurat selesai 29 Mei, insya Allah ya mudah-mudahan kondisi wabahnya juga menurun dan obatnya juga sudah ditemukan sehingga kita tidak takut lagi menganggap seperti flu biasa begitu ada obatnya. Mudah-mudahan setelah 29 Mei tidak ada sehingga kita akan melaksanakan sekolah tetap sertifikasi untuk 3 kemudian di bulan Juni. Kalaupun bulan Juni tidak bisa, kita akan tetap melaksanakan Pak Jul dengan tim LSP Kapolri yang kita akan sampai dengan batas sampai ke Agustus. Hanya saja untuk sampai ke Agustus misalkan gini tanggal darurat selesai 29 Mei kita mencoba sertifikasi di bulan Juni artinya dalam tahun pelajaran anak masih tanggung jawab sekolah. Nah kemudian kalau bulan Juni misalkan berpanjang kondisi tanggap darurat kita masih mencoba ke bulan Juli dan Agustus sertifikasi. Tetapi yang bulan Juli dan Agustus sertifikasi akan kita lakukan bagi anak-anak yang kerja saja. Jadi terus beda ya, dia tidak akan nilainya karena misalnya hanya kompeten dan tidak kompeten, jadi tidak ada hubungannya dengan kelulusan, tidak ada hubungannya dengan UKK. Kalau dulu kan kita sertifikasi sekali UKK itu untuk nilai kelulusan. Untuk sertifikasi tidak. Jadi untuk bekal anak menambah portofolio anak untuk dia mencari pekerjaan. Nah, kita lakukan itu adalah kewajiban terhadap kelulusan, gitu ya, terkait dengan sertifikasi. Nah, untuk kelulusan nanti ada sudah menyiapkan karena hanya berdasarkan dari nilai rapor, kemudian nilai sekolah karena sudah melaksanakannya, kemudian prestasi tenaga dengan anak itu akan kita jadikan acuan untuk anak itu lulus atau tidak. Nah, Pak Adil nanti sedang dalam proses penyiapan formula. Kita menggunakan formula yang sama sebenarnya UN dan UKK saja yang tidak. Dan nanti itu disiapkan oleh kami, baru nanti kita rapatkan di tanggal 8 kelulusan menunggu arahan dari distrik provinsi Kepulauan Riau. Itu saja. Terima kasih Bapak dan Ibu mengikuti rapat online hari ini. Kita mencoba alhamdulillah sudah berapa pesertanya seluruhnya? 76 dari 104 guru ya 76 dari 104 guru. Mungkin tahun-tahun lain tidak sempat hari ini, nanti kita coba lagi ada pertemuan ramadhan kedua, ketiga sampai benar-benar 104 guru itu sudah bisa mengikuti rapat lain dan yang mungkin kita coba beberapa lulusan online gitu ya. Nanti akan kita coba seperti itu. Nah itu saja dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mana siapa tahu
siapa tahu dari wakil nanti di wakil sekolah ada yang menyampaikan, silakan kemudian kalau ada Bapak Ibu yang bertanya juga silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya lagi untuk nanti Oke, tadi. Bapak dan Ibu, di sini kalau kami lihat peserta ada hadir Pak Hardi, kemudian Ibu Mary Yosefa. Mungkin dari Pak Hardi dan Ibu Mary Yosefa ada yang mau disampaikan? Ada Pak Hardi? Ya Pak Hardi, ada yang mau disampaikan Pak Hardi? Ada. Ada. Ada Pak Hardi. Ibu Mary. Ibu Mary. Ada Ibu Mary. Yang lain, suara yang lain. Dulu semuanya. Aja Pak Ardi. Oke, nggak ada. Pak Hardi ada yang mau disampaikan? Pak Hardi. Bentar ya Pak Hardi ya. Oke, pada Pak Hardi kami persilakan. Ya, di mute dulu semuanya. Oke, kepada Pak Hardi kami persilakan. Pak Hardi. Ada yang mau disampaikan Pak Hardi? Kenapa ya udah diam? Pak Hardi. Pak Hardi nggak ada lagi ya? Mana Pak suara Pak Oke. Hardi? Mungkin dari Bapak dan Ibu. Ya silakan Pak Hardi. Wah, ada piring pecah itu. Pak Hardi, ada yang mau disampaikan? Silakan. Pak Hardi isut. Ya? Saya nggak ada yang disampaikan, Bu. Oh ya, nggak ada. Ya sudah. Said. Ya. Pak Hardi ada ya? Pak Hardi nggak ada. Bu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kalau ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silakan request di chat. Silakan request di chat. Tanya lah yuk, ayo. Ditanya. Anak Ayu kan belum lulus juga tadi. Bu Gusnedi, Oh, iya. ada yang mau disampaikan? 12 saya cuma gitu kan Bu. Bu Dew, suaranya masuk. Oh iya. Bapak Ibu ada yang mau ditanya? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Atau usulan? Atau ada yang menyampaikan usulan? Beberapa kelulusan Tes. online? Atau langsung? Mau bertanya sedikit. Ya Pak Rajab, sebentar. Ya Pak Rajab, silakan. Halo. Iya. Halo, Ucap. Ya Pak Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya dengan kurikulum tentang semester genap. Semester genap ini apakah masih menggunakan format LPP yang lama atau format yang menggunakan satu lembar aja? Karena kami mau siapkan untuk RPP di bulan genap. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Ade mana ya? Kemarin. Baru. Pak Ade? Mana Pak Ade? Pak Ade hadir? Tadi nggak ada. Oke, coba saya yang jawab. Ya. Oke, Pak Oke. Rajab. Sebentar ya. Untuk semester genap berarti sekarang kan? Aja tidur aja. Yang sekarang itu masih menggunakan RPP yang lama ya? Belum ada Pak J kok tidur. Masih menggunakan RPP yang lama. Bu Gusti. Sebentar ya. Bapak dan Ibu, buat Bapak dan Ibu yang lain di mute ini.
Oke, silakan Bu. Oke, Pak Raja, tadi Pak Raja dan untuk Bapak Ibu semuanya, secara resmi dari sekolah untuk RPP semester genap itu masih menggunakan format yang lama. Tetapi kalau Bapak Ibu berani sudah membuat dengan format yang baru, silakan, tidak masalah. Oke, nah tapi nanti kita akan mencoba untuk RPP yang dimulai di tahun ajaran 2020-2021. Berarti kita mulai di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 ya. Oke, gitu ya Pak Raja ya. Oke, Yang kedua, Bapak Ibu mungkin mau mengusulkan untuk rapat lusa ini baiknya apakah kita online begini saja atau kita rapat langsung dengan protokol kesehatan yang akan kita laksanakan. Saya bilang tadi gimana menurut Bapak? menurut ini sidang yang Halo. Ya, silakan. ya kalau menurut saya Silakan. Bapak Ibu. Ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silakan di unmute. Yang tombol mikrofon diklik. Saya mau tanya Pak Sayed boleh? Ya, silakan Pak Imam. Tadi saya bilang belum yang sudah Terpotong di awal. Ya, silakan Pak Imam. Pak Imam. Ya, silakan Pak Imam. Pertanyaannya Pak Imam, silakan. Oke, makasih Pak Sayed ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terkait dengan sertifikasi nanti ya Bu, yang di mesin itu kalau rencana kita di awal bahwa untuk bulan Juni nanti kita sertifikasi yang kelas 11 karena kan kita udah skill password kan Bu. Jadi seandainya nanti yang kelas 12 juga di situ mungkin akan sangat lama dan mungkin juga tidak cukup gitu sampai kelas. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penugasan, kemarin saya sudah sampaikan di jurusan bahwasanya kalau penugasan ya harus selesai materi dan penugasan itu harus selesai sesuai dengan jumlah jam ngajarnya. Misalkan saya ngajar 5 jam berarti pemberian materi, kemudian penugasan itu juga harus selesai dalam 5 jam itu. Jadi setelah belajar sama kita 5 jam itu siswa nggak ngerjain tugas kita lagi gitu. Yang sekarang masih saya lihat adalah kadang guru ngasih tugas yang waktu pengerjaannya itu masih di luar dari jam pengerjaan itu. Jadi kadang-kadang suruh ngerjain sampai malam gitu. Padahal dia kan selain sama kita dia juga dapat tugas juga dari guru lain kan Bu. Gitu. Ya. Jadi mungkin bisa ditegaskan kalau seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam? Yang pertama yang nggak masalah, saya pikir gini. Jadi maksudnya itu kan tugas dari jurusan, dari mesin, kemudian dari TKJ, kemudian dari untuk bagaimana kita bisa melaksanakan. Jadi jadwalnya gini, dari tanggal 1 kan kita terpilih PDB kita itu kan di Juli, tapi kemudian kita lupa saya ada ujian akhir semester ya online. Jadi kita ada ujian online untuk siswa yang lulus dan kelas 11 untuk Pak saya tadi menyampaikan. Jadi nanti ujian Pak Imam harus menyusun jadwal ujian sertifikasi itu ya kurang lebih 30 hari. Begitu juga dengan PKJ. Nah, sertifikasi kalau sudah dicicil
kompetensi anak-anak dengan dari skills faktor, berarti yang harus dituntaskan anak yang bisa yang belum ada ujian di yang belum ada dinilai di skills faktor. Kemudian saya juga kalau sedikitnya sudah ada informasi anak-anak di skills faktor itu juga banyak yang dituntaskan. Nah, jadi maksudnya itu silakan dituntaskan dengan apa tadi masker operasi atau apa yang dipakai di itu untuk dituntaskan di bulan Juni. Nah, kalau bulan Juni itu jadi sekarang siap. Khususnya kampanye gitu kita laksanakan di bulan Juni anak-anak tersebut. Setelah kita menghitung dari kemarin yang sudah ada di rapor yang ujian skill transportasi. Nah, kalau misalnya bulan Juli tanggap darurat itu Juli tanggap darurat itu masih diperpanjang, ya berarti kita akan melaksanakan di bulan Juli dari Agustus karena BNSP memberikan jadwal untuk sertifikasi siswa sampai bulan Agustus. Kalau misalnya Juli berpanjang, Agustus berpanjang berarti nggak ada. Jadi selesai tidak ada lagi anak-anak yang sudah sertifikasi dengan alasan atau dengan tujuan apapun itu yang kemudian pertanyaan yang kedua tadi ya itu tadi kami kan dengan Bapak dan Ibu bahwa pembelajaran itu yang Bapak Ibu berikan dengan siswa nanti harus dari kata yang ada di hafal masing-masing ya. Makanya kan kalau misalkan kita mau ambil jadwal pembelajaran ya hari ini sama matematika, bahasa Indonesia besok, fisika, kimia, mungkin ditambah dengan apa? Dan bisa diberikan kepada anak tidak seperti kita belajar di sekolah dari jam 2 jam, 1 jam kita sehari, 1 jam anak tidak mesti harus mengingat. Tidak semua anak, tidak semua bisa melakukan pembelajaran dari seperti ya dan Bapak Ibu yang itu kita seperti dan seperti itu harus bekerja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ada pertanyaan dari Pak Andra. Pada Pak Andra kami persilakan. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam Pak Andra. Silakan Pak Andra langsung. Bisa nggak kalau jadwal pelajaran itu kita ubah aja sampai jam 12. Jadi satu pelajaran itu 1 jam aja, Bu. Karena ya bisa aja. Maksudnya tidak mesti harus Bapak dan Ibu tidak harus menyampaikan tatap muka kan? Karena tidak semua bisa, ya. Belum selesai, Pak Andra yang putus-putus. Pak Andra yang putus-putus. Andra. Kenapa lebih? Oke, silakan Pak Andra. bisa hemat. Ya, wifi kita ini. Mungkin di Pak Andra gimana tadi? Oh sudah di WA, sudah di chat. Halo, assalamualaikum. Sebentar ya. Baik, tadi pertanyaan Pak Andra. Bagaimana jika pembelajaran di rumah hanya sampai jam 12 saja? Jadi 1 jam pelajaran itu 1 jam durasinya dan jadwal diatur ulang. Karena kalau mengikuti jadwal yang sekarang alasannya kehabisan kuota karena dari pagi sampai sore ikut kelas online dan tidak semua yang bisa beli kuota.
Saya jawab saya. Kemudian usulan Pak Andra, kalau guru yang tidak ikut rapat sekarang didata dan ditanya kenapa gak ikut, mungkin mereka belum tahu cara buat ikut rapat. Itu saja pertanyaan dari Pak Andra. Oke, saya jawab ya. Pak Andra. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi lebih leluasa Bapak Ibu mendengarnya. Karena Kalau misalkan dibuat satu misalkan sampai jam 12, pertama matematika agama 1 jam. Dan begitu itu malah saya apa yang saya sampaikan tadi malah saya memberi keleluasaan kepada Bapak ya cuma nanti dikoordinasi dengan Pak Adi matematika dengan bahasa Inggris kan besok terus gabung dengan yang dari kejuruan yang tadi justru lebih leluasa Bapak dan Ibu tidak harus tanggal 1 sampai 12 karena kan kalau mengatur begitu pun tidak semua kita itu memiliki akses langsung berhadapan dengan siswa melalui media seperti ini. Banyak contoh juga saya berikan. Bapak Ibu misalkan hari ini bahasa Indonesia. Nah, kan bisa aja hari jam berapa saya merekam kan gitu. Kemudian yang lain jam berapa saya merekam materi bahasa Indonesia. Apakah dalam bentuk PowerPoint saja diapakan kemudian berikan kepada siswa menjawab seperti itu. Jadi bahasanya lebih bebas. Yang jelas semua apa yang Bapak Ibu berikan semua ada yang ada di lainnya. Saya berikan keleluasan kepada Kak Komri, kepada akademik, kepada Bunel, untuk di guru akademik untuk mengatur jadwalnya. Silakan. Jadi yang masalah ini tidak ada lagi ya persoalan. Nah, kemudian guru-guru yang tidak ikut rapat online hari ini nanti kita coba data Umar nanti tugasnya mengapa kalau mereka tidak bisa mengakses aplikasi ini nanti akan diajarin akan oleh gitu ya. Terima kasih Pak Andra. Ada lagi? Ada pertanyaan dari Pak Utri. Kepada Pak Utri kami persilakan. Ini Pak Utri, namanya apa ini Pak Utri? Pak Utri? Pak Utri pakai nama apa Pak Utri? Oke, mungkin langsung ke Pak Indra ya. Pak Indra, silakan Pak Indra. Pertanyaannya. Wah, pada nyalain mic semua. Silakan Pak Indra. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, mau tanya Utri. juga Bu. Ya. Salah pemberian tugas kepada siswa Bu. Saya contohkan kalau di hari Senin saya mengajar di 10 OIT. Nah, berikan tugas tidak sesuai dengan jam karena jam saya masuk dari pagi jam 8 sampai jam 9.45. Kalau tugas di sore hari itu dibenarkan tidak. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua dari segi materi terkadang tugas yang saya berikan ke anak-anak tidak sesuai dengan materi yang ada di semester ini. Saya contohkan, saya memberikan tugas kepada anak-anak itu membuat video ketika mereka membaca Al-Quran. Tujuan saya cuma satu saja Bu. Ketika anak-anak itu libur, mereka tidak lupa dengan membaca Al-Quran. Nah, materi yang seperti ini itu dibolehkan atau tidak. Yang kedua, saya juga memberikan tugas membuat video kepada anak-anak tentang pelaksanaan sholat. Nah, saya berasumsi, kenapa saya berikan tugas yang seperti ini? Dalam situasi dan kondisi yang kurang bagus dan buat
psikologi anak-anak, maka salah satunya dalam ajaran agama mungkin sholat juga bisa untuk menenangkan hati anak-anak. Maka tugas yang saya berikan adalah membuat video mereka lagi sholat. Minimal mengingatkan mereka tentang sholat 5 waktu. Itu dibolehkan atau tidak? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Putri. Semuanya saya jawab bisa. Ya, jadwal tidak mesti kan harus saklek dengan jadwalnya tadi. Jam 12.45 enggak. Jadi semuanya bisa. Memberikan tugas mereka membuat video apa saja bisa, sholat bisa, ya. Apalagi misalkan Bapak tadi bilang kaitan dengan COVID-19. Di ayat Allah menurunkan penyembuhan dan di ayat itu suruh cari mereka. Dan bertang waktu yang tidak harus hari ini dibuka. Bisa jadi itu datang satu minggu. Atau masih berapa itu tadi sudah ada tidak lain suruh Bapak dan Ibu tetap berkomunikasi dengan kakak sekalian mereka tidak lain atau menunggunya di akhir gitu ya. Oke, ya, jadi bisa ya. Oke, terima kasih. Sekali aja. Ini masuk. Oke, silakan. Ada pertanyaan Ibu? Yang bertanya silakan di unmute. Tadi Ibunya mau bertanya. Ibu. Ya, Ibu Bunya. Assalamualaikum, mau bertanya. Waalaikumsalam, ya. Ya, Bu Muzia. Oh, Bu Muzia punya. Halo, assalamualaikum Bu, mau tanya juga. Iya, silakan. Saya duluan ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Bu, masalah siswa yang tidak punya jaringan dan untuk online ini gimana tuh Bu? Maaf tadi saya terlambat mendengar. Itu saja. Itu aja Bu. Oke. Kalau yang tidak punya jaringan online, kalau dia boleh, tapi coba tanya orang tuanya punya handphone enggak? Jadi kalau misalkan orang tuanya punya handphone yang bisa ada online, kan bisa Bu Riri atau teman-teman yang lain bisa memberikan tugas baik. Tadi kita video kita dikirim ke orang tua atau materinya dikirim ke anak-anak serta tugasnya dan anak-anak diberikan memberikan tugas kepada Bu Riri atau teman-teman lain melalui orang tua. Nah, kalaupun tidak melalui tidak juga orang tua yang memiliki handphone, mungkin bisa kita bantu kawan-kawan yang lain sampai tugas itu sampai ke semua anak begitu. Bagaimana caranya? Apakah di WA dia juga harus punya akses jaringan ya? Gimana caranya ya? Ada berapa sih yang nggak punya handphone? Banyak ya. Kondisinya gini Bu, karena kalau untuk wali kelas mungkin saya bisa berhubungan dengan kelas saya. Tapi ini kan berhubungan dengan kelas yang lain Bu. Jadi bagaimana kondisi itu saya mengaplikasikannya? Soalnya udah disampaikan ke Walas, ke Walasnya dan kawan-kawannya, tetapi komen dari mereka belum ada. Bagaimana untuk solusi ini? Maksud saya seperti itu. Solusinya yang penting aja informasi sampai kepada anak. Apakah mereka langsung dengan cara seperti apa? Mereka memberikan tugas kepada ibu, memberikan tugas kepada mereka itu langsung terbentuk hard copy. Nah, tapi kan saya beli makanya anak-anak itu dengan kondisi sehari-harinya seperti ini yang susah, aksesnya susah, akses kemana-mana juga yang tidak terbatasi dan sebagainya. Jadi tugas itu tidak harus Bapak Ibu buat juga begini. Jam 1 Bapak Ibu tugas, nanti jam 3 anak selesai. Makanya kan dengan saya berikan misalkan begini, materinya susah saja atau apalah materinya untuk beberapa kelas.
Kemudian di kelas itu ada anak yang tidak memiliki akses jaringan internet. Orang tuanya pun misalkan tidak bisa. Berarti kan bagaimana caranya kita tunggu sampai dia bisa menyerahkan haknya dengan mau tidak mau karena kita memberikan nilai dari kalau kita tidak melihat tugas yang diberikan. Yang jelas pastikan materi yang diberikan itu sampai kepada siswa itu saja. Itu ya Puri. Jadi Ya, makasih. dia bisa menyelesaikan laporan. Bisa juga. Nggak ada solusinya. Bisa juga. Khususnya yang tidak memiliki fasilitas memiliki internet gitu. Internet gitu ya. Hard copy aja yang kamu misalkan tugas ini hari masuk nih. Apa memberikan tugas di tugas kali satu ada 12 kali dan seterusnya. Nah masing-masing itu ada waktunya satu tugas, satu semester, anak-anak yang bisa langsung memberikan tugas yang baik online dengan nanti hard copy-nya yang mereka berikan. Gimana caranya ya? Oke ya. Baik, nanti pertanyaan berikutnya nanti dari Pak Jai. Kemudian setelah Pak Jai nanti Ibu Nuraini. Kepada Pak Jai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan rapat kelulusan. Kalau melihat situasi hari ini cukup baik, cukup jelas suara dan sebagainya. Jadi kalau hemat saya mungkin pelaksanaan rapat kelulusan ini bisa juga dilaksanakan secara online begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pembelajaran online, pembelajaran daring. Tentu goalnya itu kan nilai. Nah, siswa kan mempunyai keterbatasan masing-masing dari segi waktu, dari segi jaringan, dari segi kota dan sebagainya. Tentu siswanya yang mengalami kondisi seperti ini bertanya-tanya, khususnya ya saya macam dikatakan tata tertib penilaian atau secara seragam kepada semua guru bagaimana memberikan penilaian terhadap siswa selama tanggap darurat ini atau selama melaksanakan daring ini lebih baik. Kemudian bagaimana memberikan nilai atau solusi kepada siswa yang tidak bisa ikut pembelajaran daring sehingga semua guru bisa memberi penjelasan yang sama kepada siswa sehingga siswa yang tidak ikut begitu. Terus ya. Oke, sudah. Terakhir. Pertanyaan siapa nggak usah nanya Internetnya lagi. Terkait dengan sudah. perusahaan bulan Juni atau bulan Juli, perencanaan akhirnya tetap kemudian Internetnya enggak stabil. Internet kita. Bagusnya pakai kabel. Bapak dan Ibu, maaf ya jaringan di sekolah lagi terganggu. Pak Jai, mungkin pertanyaan terakhir tadi bisa diulangi Pak Jai. Pak Jai, pertanyaan terakhir bisa diulangi. Pertanyaan terakhir bisa diulangi Pak Jai.
Diulangi pertanyaannya. Yang terakhir. Oh, yang terakhir gini, Bu. Tadi kan yang baru dibahas itu adalah yang 3 tahun. Ya, putus lagi. Ya, Pak Said. Guys, lanjut. Oke, terus Ya, tadi kan yang dibahas itu mengenai sertifikasi yang kompetensi 3 tahun. Nah, kalau yang 4 tahun mau praktekin, apakah perencanaan itu masih sesuai dengan perencanaan awal kalau seandainya tanggap darurat ini berakhir sebelum bulan Juni? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan yang sertifikasinya, rencanakan kapan dimulai? Terima kasih. Oke, Pak J, untuk pertanyaan terakhir, untuk yang sertifikasi 4 tahun itu masih on schedule sesuai yang di Kakombi masing-masing. Ya, jadi Kakombinya yang tahu dan share dengan Bapak Ibu di jurusannya ya. Nah, karena kan perencanaan kalau di Kakombi itu kan ada yang Juni, ada yang Juli, jadi masih on schedule yang 4 tahun. Oke. Kemudian yang masalah penilaian kan sudah saya bilang sama dengan penilaian tadi sudah saya bilang. Jadi tidak usah terlalu terpaku dengan KIKD yang harus dicapai. Ya tidak usah sekali saya sampaikan dengan kondisi seperti yang Pak J juga bilang. Yang lain dengar ya, Bapak Ibu yang lain dengar ya, jadi tidak ada sama. Ya tidak ada lagi pertanyaan yang sama terkait dengan bagaimana nilai. Pokoknya harus ada materinya. Bapak Ibu tidak lagi KIKD yang ada masing-masing. Ya, berikan tugas dengan apa? Berikan materi dengan materinya tadi kaitkan bisa dengan COVID, mengaitkan dengan COVID, buat satu rancangan untuk mendeteksi orang dia suhunya sekian, misal, gitu ya. Nah, yang lain Bapak Ibu pandailah memberikan tugas dengan anak yang memenuhi yang saya bilang tadi, tidak harus mengajar tadi lebih kepada pembelajaran life skill ya, berenang, mengeksplor kemampuan lain daripada siswa, buat blog atau apa saja untuk siswa. Dan rentang waktunya Bapak Ibu ya tadi saya bilang buat masing-masing ada tugas dan tindakan siswa. Ada yang Bapak Ibu dia bikin vlog seperti Pak Udi tadi, bikin sholat video, nilai agama ada video untuk mengaji dia udah nilai dari anak di kelas tersebut. Bikin vlog apa lagi, jadi nilai pelajaran ini gitu loh ya. Nah, apakah nanti kita lihat saya tadi kita semester akhir semester berbasis online dengan siswa. Kita mau coba upayakan gimana caranya dengan siswa. Dan akan dilaksanakan juga di bulan Juni. Oke, gitu ya. Bapak Ibu yang lain yang bertanya bagaimana pembelajaran, bagaimana nilai, sudah saya jawab semuanya. Dan silakan memaknai surat edaran nomor 40 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan materi tentang pembelajaran selama masa tanggap darurat. Oke, dah. Baik. Selanjutnya dari Bu Nuraini, silakan pada Bu Nuraini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi mungkin sambil menanggapi pertanyaan dari Ibu Riri. Saya mungkin bisa berbagi. Saya kemarin memberikan tugas dengan anak-anak. Saya suruh mereka menjawab pertanyaan. Mereka tulis itu jawabannya di dalam buku latihan, buatkan nama di atas. Kemudian setelah mereka kerjakan, mereka fotokan, mereka share ke saya.
Dengan catatan nanti soft copy-nya dikumpulkan saat kita sekolah, serahkan kembali ke ibu sebagai bukti untuk hard copy-nya. Itu yang kita lakukan. Kemudian ibu menyangkut rencana ujian online. Itu kembali berarti nanti materinya tergantung dari bidang studi. Apakah berarti hanya sampai materi yang kita berikan saja ya Bu ya? Alright. Berarti kita usahakan anak agar tidak terbebani begitu banyak. Berapa KIKD yang sudah itu yang kita berikan gitu ya Bu ya? Iya. Kemudian saya juga memberikan tugas itu Bu. Saya serahkan sekarang untuk mungkin boleh dikumpulkan paling lama deadline-nya kapan, boleh 2 hari sebelumnya. Jadi pas jadwal dia, kita berikan di depan untuk dia serahkan hasil mau dia kapan ngerjakan, boleh. Sekaligus mengantisipasi tadi pertanyaan Pak Andra. Jadi kita tidak harus online dengan anak. Jangankan siswa, guru aja buka semua, kita punya kuota terlalu banyak. Apa ya semua kita punya wifi. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu bisa yang setiap yang belum lakukan itulah ya. Bisa Bapak Ibu terapkan. Bisa. Iya, sudah bagus gitu. Jadi itulah yang diharapkan sebenarnya ya. Oke. Ada lagi? Baik, ada informasi dari Pak Ade. Pada Pak Ade, kami persilakan. Bu, Halo, enggak Bu, aktif kan itu. mau nanya Ini ada benarnya? Dengan siapa? dengan Ibu Rima. Pak Ibu Rima, silakan Bu Rima. Ya, saya mau nanya, kalau anak-anak pas online ini harus ada ulangan harian nggak ya Bu? Enggak, Bu. Yang kita terima dari sekolah itu misalkan nilai bahasa Jerman berapa? Udah. Bukan, saya kan wali kelas 10 mesin 3. Kemarin ada ulangan harian, maaf ya Bu Siti Masito, ada ulangan harian matematika. Kemudian yang namanya anak-anak, kan biasanya kita tungguin aja, selalu berusaha gimana caranya untuk mencari tahu ya kan Bu. Nah kemudian ada kasus anak nih mencontek katanya ketika ulangan harian. Jadi saya pun kalau bisa sih ya mengurangi gimana lah caranya, namanya anak-anak ya Bu ya, kalau bisa ulangan harian pas online, gimana lah caranya itu aja sih. Itu aja Bu pertanyaan, makasih. Gini lah Bapak dan Ibu ini ya. Misalkan ada teman-teman yang memberikan ulangan harian. Ya, kasih waktu misalkan ini sekarang jangan janji jam 9 tanggal sekian hari sekian kita kasih ulangan harian. Kasih waktu 30 menit. Langsung dengan mereka. Kasih waktu 30 menit kemudian tugas sudah saya terima. Tugas sudah diterima, tugas sudah Bapak. Udah. Masalah dia bagaimana kita berusaha negatif. Saya contohnya SD ada penilaian harian. Nah, gurunya sudah bilang saya akan soalnya. Anak diberi waktu 45 menit 25 soal. Hanya memberi ganda Jadi ya udah orang tua anak memfoto jawabannya ke gurunya. Kita percaya anak mengerjakannya jujur. Pokoknya nggak usah berpikiran dalam kondisi ini nggak. Pokoknya percaya dengan siswa. Gitu ya Bu. Bu Rima ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, lanjut Pak Ade. Halo Pak Ade, silakan Pak Ade, ada yang mau disampaikan? Pak Ade, silakan. Atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain? Ya, silakan Bu. Dengan Ibu siapa? Teguh Pak, Teguh. Pak Teguh. Ya, Teguh. Ya, silakan Pak Teguh. Ya, makasih. Yang pertama, saya senang dengan konferensi ini lancar. Yang kedua, pengen nanya untuk akademik nih.
untuk yang namanya rapot, panduannya harus gimana untuk semester 6 kelas 12 yang 4 tahun, apakah sudah bisa diisi atau gimana? Oh ya, makasih. Semester 6. Udah bisa. Udah bisa. Yang sudah bisa diisi, yang sudah punya nilai yang punya 3 tahun, sudah bisa 4 tahun. diisi, yang 4 tahun sudah bisa diisi kalau Bapak Ibu sudah punya nilai. Ya? Ya, makasih Bu. Silakan. Pak Ade mana yang dari tadi panggung nih? Pak Ade. Kalau mungkin Pak Ade nggak bisa ini video ngomongnya. Ada orang pada dari Ibu. Bapak, Ibu, dan yang lain ada mau disampaikan? Kalau tidak kita akhiri. Tapi saya belum mendapatkan ini. Bapak saya belum mendapatkan usulan apakah untuk langsung bisa online saja seperti ini Saya sudah beberapa online. Pak J mengusulkan berapa online ya? Nanti yang itu Pak tolong di Yang lain berapa online Berapa online? Terus dikasih apa ya? Peralon ya ini enggak usah. Pak. Bu Mia. Karena banyak yang pakai nama samaran ini, bingung saya. Jangan pakai nama samaran. Bu Mia ada, Bu Mia? Silakan di-unmute, Bu Mia. Ada yang mau disampaikan? Ibu Mia? Atau dari Waka, Pak Hudawi? Ada Pak Ali masuk. Pak Hudawi ada. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Silakan Pak Awi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Ya, kamera HP-nya yang nggak diaktifkan. Pak Awi, kamera HP-nya bisa diaktifkan, Pak? Ah? Kameranya bisa diaktifkan. Ya, silakan Pak Awi. Bisa, Pak Awi, silakan. Ya, silakan Pak Awi. Ngomong aja. Ya, jadi mencermati perkembangan kondisi terkini, terutama masukan dari orang-orang tua ya. Masalah banyaknya tugas anak-anak tadi sudah disampaikan secara gamblang, saya kira itu harus kita patuhi bersama. Karena sesuai dengan edaran dari Menteri Pendidikan, demikian juga dari Dinas Pendidikan, bahwa tugas-tugas yang kita berikan kepada anak-anak itu tidak harus memenuhi kompetensi yang ada sesuai dengan SKKD. Kalau saya melihat membaca filosofinya agar anak kita ini jangan keluar rumah cuman itu aja. Jangan menjadi penyebar namanya COVID-19 ini. Jadi tidak keluar rumah sehingga dianggap gitu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita mungkin banyak juga membaca meme-meme yang ada di media sosial bagaimana Bapak dan Ibu guru memberikan tugas sehingga orang tua pun marah-marah di rumah dan lain sebagainya. Jadi hari ini sudah disampaikan, mudah-mudahan tidak ada lagi orang tua yang mengeluh, anak-anak kita yang mengeluh. Saya kira begitu. Yang kedua, terkait masalah meeting, masalah kelulusan. Kalau memang itu dianggap hanya sebuah formalitas saja, mungkin kita online saja, nggak ada masalah. Tapi kalau memang ada sesuatu yang harus kita bahas secara tuntas, baiknya menurut saya kita harus rapat di CC. Tapi kalau itu tidak, kalau seremonial aja, saya kira kita online saja. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih usulannya. Ya. Jadi untuk teman-teman yang kasih saya sampaikan kepada kalian.
ya, menguatkan aspek kesehatan yang dari kami, teman-teman menguatkan aspek kesehatan. Terus pertanyaan oke, kita berarti masih ada dua alternatif saja dulu, online atau tatap muka. Sambil menunggu arahan dari dinas pendidikan. Ya, oke. Apa? Kurangnya banyak. Masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Atau ada yang mau disampaikan? Bapak dan Ibu, Kalau tidak ada lagi, sepertinya sudah selesai ya Bapak dan Ibu percobaan. Jadi kita rapat kita sekaligus percobaan pertemuan online. Oke ya. Saya semuanya di rumah masing-masing boleh membersihkan rumah, dari rumah. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sedikit evaluasi untuk rapat online kita. Yang pertama perlu kami ingatkan, perlu saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk selanjutnya nanti jika bergabung jangan menggunakan nama-nama samaran. Ini yang memakai nama SMKN 1 Batam ada dua ini, saya nggak tahu nih punya siapa ini. Ya, SMKN 1 Batam. Kemudian ada yang menggunakan ID apa ini? Semacam ID Instagram. Ada nama PC-nya Yosar, ada Asep, nama HP-nya. Jadi nanti ketika setelah join meeting, kita nanti kan ada isian untuk mengisi nama. Jadi nanti namanya sesuai dengan nama sebenarnya. Baik Bapak dan Ibu, sudah disampaikan. Kemudian itu Bapak dan Ibu, jika ada yang bertanya itu ada kedengaran lagi Pak Said. HP, ada mute. Yang lain dimutkan dulu. Bertanya mute kalau misalkan hanya mendengarkan. Jika tidak mau suaranya atau pada saat mendengarkan mohon di mute, dan jika ingin bertanya mohon di unmute, karena kalau saya kontrol dari sini mungkin agak repot juga mute dan unmute-kan semuanya. Jadi dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan untuk kegiatan kita hari ini? Silakan. Di mana gambar emoji di sini? Ya ada ya kalau di sini. Tidak ada pertanyaan? Oke. Di kameranya di sini. Ya, silakan. Rapat hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah praktek tambahan sistem running jogging sama kencing. Kalau kita perjalanan di sana, silakan Pak Topan, ada yang mau disampaikan? running, jogging dan kencing ini itu banyak sekali dipakai pada jalan. Iya. Kami pergi diadakan tanggal 21 besok. Said, itu ada nasi dagang saya belikan. Di meja saya atas saya taruh di mana? Cepatlah. Nanti. Hah? Apa nanti ke sini aja. Saya antar sini. Boleh dulu. Iya. Ayo kita ke ruangan saya atau saya bawa ke sini? Di mana? Ke ruangan saya yuk sebentar. Sebentar ya. Saya beli nasi dagang. Oh, mereka itu. Sebab saya nak tunjukkan dengan Pak Said HP saya. Nah, ini kan tak bisa nih. Terus HP ini.